Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wargi Subang, dimanapun Anda berada, saya Kang Akun ingin mengajak pada diri saya sendiri dan wargi Subang semuanya untuk meningkatkan ketakwaan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, dirahmati dan diampuni, dan yang paling khusus tentu saja diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Ramadan di hari ketiga ini, saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sudah tepat kiranya untuk senantiasa melakukan refleksi, upaya membangkitkan pengendalian diri dengan membangun keseimbangan hidup, yakni saat bahagia tidak merayakan dengan hura-hura, saat mengalami kesedihan dan kekecewaan tidak lantas berduka lara. Pelaksanaan ibadah saum momentum yang tepat untuk mendekatkan diri pada orientasi dan tradisi hidup Islami di dalam menyelesaikan berbagai tekanan dan problema kehidupan. Agama Islam telah memberikan tuntunan pada kita bagaimana seorang muslim memilih cara yang cerdas dalam menghadapi berbagai problema kehidupan, yakni dengan bersandar pada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasul." Nabi Muhammad telah meninggalkan di kalangan kalian umat dua perkara, dan kalian tidak akan sesat selamanya berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kitab suci Al-Quran telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk pada kita semua bagaimana mengatasi persoalan hidup agar seseorang tetap kuat dan dapat bertahan sampai memperoleh jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tetaplah beriman di jalan Allah dan yakinlah bahwa setiap cobaan hidup yang datang pada setiap orang, jika seseorang sabar dan tetap beriman, Allah akan selalu memberikan jalan kemudahan. Fa inna ma usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kitab suci Al-Quran memberikan banyak kisah masa lalu yang dapat dipetik hikmahnya bagi umat sekarang. Misalnya, antara lain saat Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua kelahiran bayi laki-laki karena berpotensi kelak mengganggu kekuasaannya. Perempuan yang bernama Yakubah yang kala itu melahirkan bayi laki-laki yang kelak tumbuh sebagai Nabi Musa mengalami masa kecemasan yang sangat luar biasa. Di tengah kecemasan itu, Yakubah dengan tekun dan sabar mencari jalan keluar agar putranya selamat dari pasukan Fir'aun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dapat diselamatkan dan bahkan mampu menghancurkan kekuasaan Fir'aun yang lalu itu. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang lolos dari jebakan dan prahara fitnah para perempuan istana raja. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, dan kisah Nabi lainnya juga selalu menghadapi persoalan hidup yang sangat pelik dalam syiar dakwahnya, namun mencapai hasil yang gemilang karena selalu berada dalam keimanan, bukan dalam kekufuran. Di antara kita bisa juga pernah memiliki pengalaman pahit bagaimana dengan kesabaran dan kepasrahan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah membukakan kunci persoalan yang kita hadapi. Biasanya kecintaan Allah pada hambanya selalu penuh dengan ujian dan cobaan, sebagaimana yang dialami oleh para nabi seperti
Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 berikut ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kedua, jadikanlah zikir sebagai metode atau jalan untuk mengatasi persoalan. Zikir itu obat bagi orang yang meyakininya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan sikap yang tenang biasanya mempermudah mengatasi kehidupan atau kesulitan hidup. Yang ketiga, memperbanyak silaturahim. Dengan silaturahim pada teman, sahabat, dan kerabat kita dapat meminta cara yang baik dalam menghadapi permasalahan. Umumnya permasalahan seseorang semakin tak dapat diatasi ketika permasalahan itu hanya dipendam seorang diri, sehingga masalah itu membeku dan mengunci rapat hati, pikiran, dan jiwanya. Silaturahim sebagaimana yang umum dipahami, banyak orang akan dapat memperpanjang umur. Umur menjadi panjang karena ketika permasalahan diungkapkan pada orang yang dapat dipercaya secara psikologis, biasanya dapat menurunkan tekanan beban. Apalagi orang yang diceritakan dengan persoalan itu dapat memberikan saran baik berupa jalan keluar dengan ilmu dan akses jaringan yang dimilikinya. Wargi Subang, semoga kita semua dapat memperoleh hikmah dan barokah di bulan Ramadan ini, agar selalu berada dalam tradisi hidup Islami dengan berbagai problema kehidupan, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan dapat menguatkan keimanan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.